Riuh soal surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 masih berlanjut. Sejumlah pihak menerjemahkan jika SE ini nantinya akan mengarah kepada pemutusan hubungan kerja besar-besaran kepada para guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda di akhir tahun ini. Polemik ini muncul usai adanya salah satu pernyataan dalam SE tersebut, yaitu penugasan guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Di tengah kekhawatiran para guru ini, bagaimana sikap DPR? Simak diskusinya dalam Detik Sore bersama Wakil Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Menuju berita daerah, Detik Sore akan mengulas temuan Polda Jatim soal modus penipuan jual beli mobil dengan skema segitiga. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga mengungkap jaringan pelaku yang tersebar di berbagai wilayah. Beralih ke Sleman, Yogyakarta, Detik Sore akan melihat lebih lanjut temuan soal penampungan bayi yang diduga ilegal. Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom terkait kedua berita ini dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Ini kita puterin aja sampai sore, kita kuat nih gini terus sampai jam 5:30. Semangat hari Selasa. Selasa penuh rasa buat Detikers semuanya. Detik Sore hadir lagi. Gak cuma Kita udah ready banget sih menyapa kamu Detikers di pertengahan, tapi kayaknya udah mau menuju akhir hari Selasa ya juga ya. Biar makin semangat juga karena biasanya ini memasuki waktu Indonesia bagian ngantuk-ngantuk nasional. Jangan ngantuk, makanya minum kopi deh semuanya ya. Atau Masuk, ini stretching dia dulu. kopi. Ini nih kopinya nih warnanya nih. Bener Coklat. ya, dilihat-lihat konsepnya kita memang agak espresso gitu hari ini Espresso ya kan. berekspresi. Bebas berekspresi maksudnya. Bebas berekspresi. Apa kabar Detikers semuanya? So good to be back. Iya, what happened to you yesterday? Karena kayaknya bukan karena kesibukan ya, nggak bisa siarannya. Terlalu banyak ngejingkrak gue kayaknya akhir pekan kemarin. Ya Allah, penyakit-penyakit usia 30 ke atas tuh keseleo tuh Aduh. masuk ya. Iya lagi. Ternyata Tapi ada seru banget weekend gue kemarin. itu adalah efek samping dari keseruan weekend kemarin gitu Weekend maksudnya. kemarin betul. Gue tuh baru menyadari ya ternyata kan sering ya kita dengerin quote kayak the power of music, Benar. something lalala gitu kayak music unites us, kayak itu kan sebuah frasa yang kayaknya apa Klise. ya? Klise aja. Iya, benar. Ternyata bener loh. Musik tuh bisa menyatukan kita, termasuk juga dangdut is the music of my country kan. Exactly, itu tadi kita agak dangdut dikit tuh musiknya. Hipdut juga. Benar. Ada apa soalnya ngomongin soal musik weekend ini? Jadi kemarin tuh kan Weekend gue kemarin weekend maksudnya. nonton bareng tuh sama komunitas orang-orang yang suka sama Michael Jackson. Michael Leisha, Michael Licious. sahabat Michael. Licious. Kurang kan kalau sahabat Michael tuh terlalu Iya lagi. terapan Indonesia gitu. Michael Licious kan fansnya Michael Jackson tuh kayak Itu nama yang menarik sih untuk diajukan sebagai satu jenis baru ya. Namanya Michael Jackson Lovers Indonesia. oh oke. Michael Jackson lovers Indonesia. Sangat transit Standar Inggris ke aja Indonesia ya, standar aja. ya. Jadi itu nonton bareng sebenarnya orangnya udah pada nonton semua waktu itu. Jadi di ceritanya ini antrean lagi panjang banget, kita mau nonton bareng itu. Jadi lo tuh datang ke sebuah nobar film Michael Jackson yang emang sekarang lagi diputar, tapi bukan premier ya. Jadi Bukan, kayak lo bukan. tuh rewatch It's lagi. like fan screening gitu. Oh, tapi barengan sama para pecinta Pecintanya, Michael Jackson. betul. Rame banget. Nah, di tengah-tengah antrean itu lagi ada semacam keributan Aha. gara-gara ya udah karena Rame banget aja rame gitu ya. banget, karena ada pergeseran sedikit lah. Nah, ada di tengah-tengah keributan itu gue langsung ngide kayak kita nyanyi aja kali ya biar seru, gue bilang. Gue bawa speaker juga kebetulan, terus gue puterin musik, nyanyi lagu Man in the Mirror. Terus tiba-tiba tuh semua orang lagi pada kesel dan juga kepanasan juga buat ngantri, udah berjam-jam juga selama itu. Anyway, ya udah tuh pada happy kayak Singelong gini, gitu singelong ya. bener. Ini tau nggak Iya, antreannya bisa sampai 1 jam 2 jam. tuh Berapa di situ. orang kira-kira yang ikutan nobar itu? 400 lebih. 400. Diurus sama 3 orang. Hebat. Kata gue sih terlalu uji nyali ya kak. Iya benar. Terlalu dunia lain. Nggak mau kayak nambah volunteer gitu kan untuk mengatur 400 pecinta Michael Jackson Udah ini. gitu pecinta Michael Jackson lagi yang diatur kan. Bener. Itu semua ada semua.
kuda kesana kemari tuh Tapi pasti. what is the highlight of the day di hari itu selain nonton terus sama-sama apa ya fans dari Michael My feet. Jackson. My feet is the highlight of the day. Jadi gimana kejadian lo bisa ke Iya kecengklak. Seleo itu? Seleo kakinya, makanya buat para fans Michael Jackson juga yang umurnya udah 30 something, kurang-kurangi yang namanya aktivitas kinestetik, Kalistenik, kalistenik apapun itulah namanya. kinestetik. Tapi emang excitement berlebihan tuh nggak boleh juga sebenarnya. Ya. Jadi ceritanya adalah lo pada saat lagi nonton atau beres nonton mau ikut kayak dance nih, Nggak koreografi. dance sih. Oh, mau apa? Gue tim hore aja di situ. Iya, terus? ya udah gue loncat, and then kaki gue kecengklek gitu, bunyi lah gitu. Wah, bunyinya tuh kayak hihi Iya, gitu kan. Shimoni. Tapi seru banget nonton. Gue nggak tahu ya, ternyata memang nonton bareng sama orang-orang yang juga suka sama hal yang sama kita tuh seru banget ya. Benar. Itu pertama kalinya loh gue. Jadi kayak vibing gitu ya. Betul. Jadi kayak mau nyanyi nggak malu karena semua orang nyanyi-nyanyi True. juga. They know the songs, bahkan sebenarnya sampai ke koreo-koreonya juga mereka udah hafal juga gitu ya kan. Nanti kalau kita atur nobar komunitas pecinta burung gagak. Menurut gue sih. DJ Gaga kali ya. Iya buat DJ gagak. Kan banyak tuh. Iya benar. Sekarang lagi rame juga sih sebetulnya. Gue juga sempat ngeliat beberapa orang gitu ya, atau di apa tuh namanya explore gue juga sama excitementnya ngumpulin atau komunitas gitu ya, para pecinta Teteh Elis alias Billie Eilish yang juga lagi sama-sama ditayangin di bioskop juga kan. Iya, si betul. Bagus kayak loh filmnya dokumenterinya juga gitu. Ternyata Menarik. itu bukan cuma konser doang ya, it's a documentary. Benar, gue tuh yang pernah gue tonton tuh, wah udah lama banget jadi ketahuan. Ini Coldplay. Jadi Coldplay juga pernah kan, pernah ya? ada di bioskop juga soal si documentary. Ini sebelum Taylor Swift nih berarti? Jauh sebelum. Oh iya. Mungkin gue masih di Bandung bahkan 2000. Masih sekecil inilah waktu itu. 18 mungkin gitu. Tapi gue paham banget kenapa itu menyenangkan, karena sebenarnya kan kayak ngomongin soal awal karir, ngomongin soal kayak one of the biggest show, I think I watch it as well. persiapannya Iya, ya kan iya. gitu. Dan gue juga ngerasa kayak lo nggak mesti kayak Michaelicious banget untuk bisa menikmati ini, Iya, karena iya, this true, is a true, really true. good documentary aja sih gitu ya. Iya. Vibing aja sama Kisah orang-orang yang sukses senang orang sama-sama, gitu. iya. Kita kan harus harus bisa suka sama si kisah sukses. Bukan harus bisa suka ya. Maksudnya kita harus cheer up ketika ada orang lain yang sukses ya. Iyalah. Nggak boleh iri. Gak boleh susah ngeliat orang senang, malah senang ngeliat orang susah. Bener. Tapi kita senang sih bahwa akhirnya ditemukan nih 11 bayi di Sleman yang tadinya itu tidak punya identitas ya. Iya. Gue juga sebenarnya awalnya agak cukup bingung dengan berita ini yang sebenarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut juga di Berita Nusantara. Tapi gue kira tuh kayak itu kan jumlahnya banyak banget ya. Ada 11 bayi ditemukan di sebuah rumah. Dan sang pemilik rumahnya atau mungkin yang tinggal di situ tuh adalah seorang bidan juga, Kak. Gue kayak dikumpulin apakah karena memang lagi dalam Penanganan. perawatan gitu ya, intensif di rumah bidan gitu ya, atau mau bikin klub bola apa gimana nih, ada 11. Iya lagi. Jadi sebenarnya ini temuan di tanggal kemarin sebenarnya ya. Di beberapa waktu lalu ditemukan di Yogyakarta. Yep. Tikers ya. Jadi ini adalah satu rumah biasa aja sih, rumah tertutup sepi Sleman ya? gitu ya, di Sleman, Yogyakarta. Dan pada saat digeledah gitu ya, diintip dulu dari isi rumah, dari kaca jendelanya, ada beberapa tumpukan kemasan popok bayi juga. Nah, ada 11 bayi yang akhirnya ditemukan juga, ditemukan sama Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Matius Wiwit Kustiadi, bahwa awalnya memang ada laporan terkait kecurigaan gitu ya dari masyarakat juga soal si rumah ini gitu. Nah akhirnya petugas nih melakukan semacam penggeledahan gitu ya, penggerebekan ke rumah tersebut, dan barulah ditemukan 11 bayi yang tinggal di sana. Dan menurut polisi, bidan itu membantu persalinan sejak 5 bulan yang lalu. Ada beberapa fakta yang
membingungkan juga, bukan membingungkan, mengejutkan juga. Jadi ada dari 11 bayi ini 3 bayinya tuh dalam kondisi sakit. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, selain bayi-bayi tersebut juga memang dibantu persalinannya sama bidan tersebut, tapi bayi-bayi tersebut juga mayoritas hasil hubungan di luar nikah gitu. Dan akhirnya untuk menyelidiki lebih lanjut, sebanyak 11 orang juga sudah diperiksa, termasuk bidan berinisial ORP. Nah, 11 orang lainnya yang juga diperiksa itu adalah yang dicurigai merupakan orang tua atau ibu dari ke-11 bayi tersebut juga. Dan ada keterangan juga dari 6 orang ibu bayi yang memang menyatakan bahwa mereka menitipkan bayinya tersebut kepada si bidan ORP itu gitu. Nah, apakah sebetulnya ada indikasi penelantaran, perdagangan anak atau tindak pidana lain? Nanti akan kita bahas juga di editorial review hari ini gitu. Di Berita Nusantara. Berita Nusantara. Kita akan ke Sleman, Yogyakarta untuk cari tahu gimana kejadian sebenarnya di lokasi begitu ya. Agak menyeramkan sih menemukan 11 bayi tanpa identitas dan miris aja gitu ya. Kasian juga sih sebetulnya, bagaimana sebetulnya, maksudnya gini Kak, mengurus bayi itu nggak mudah. True. Ya kan, dan apalagi jumlahnya juga banyak juga. Apakah sebetulnya ke-11 bayi ini juga bisa dirawat dengan baik ya, penanganannya baik ya. Betul, dan kemudian dititipkan dalam tanda kutip ya ke bidan tersebut di rumah tersebut tuh indikasinya apa? Apakah memang akan tinggal dan dibesarkan di situ atau mungkin ada indikasi kecurigaannya adalah perdagangan anak? Terlalu banyak spekulasi yang ada di otak gua sih sekarang ini. Antara ada pengkultusan di sana atau apa, ya tetap aneh ya, tetap janggal ada 11 bayi bersamaan di dalam satu ruangan dan istilahnya disekap gitu. Tapi keanehan juga gue temukan di damkar saat ini. Kenapa? Gue tuh sebenarnya in a very good way ya. Kadang tuh suka cukup terhibur sama dan juga salut dengan konten-konten laporan dari damkar. Karena emang ada beberapa damkar yang kan mereka tuh di bawah dinas kota atau kabupaten gitu kali ya. Jadi tiap chapter atau tiap daerah tuh kadang suka punya Instagramnya mereka dan sendiri. Dan masing-masing tuh punya yang lucu-lucu ya, unik-unik ya. Nah mereka tuh membuat laporan, memang judulnya tuh adalah laporan pekerjaan penyelamatan kucing hari ini, penyelamatan jari di cincin hari ini. Nah menurut gue tuh kayak this is some kind of report that I need gitu. Iya lagi. Iya kan, apa yang aneh tapi yang kali ini? Bukan karena si laporannya sih, lebih ke karena ini cukup mengejutkan gue, ternyata damkar juga punya robot ya. Gue kira punya robot saat ini nurunin menjadi salah satu timnya. Inspektur gadget doang ya? Inspektur gadget dan juga polisi. Polisi kan punya anjing robot kan. Betul. Nah ini anjing K9 itu. Nah ini damkar ternyata juga punya robot detikar sini yang yang sudah diturunkan saat melakukan upaya pemadaman kebakaran. Bagus dong. Di gudang di Jalan Rawa Melati, Kalideres, Jakarta Barat. Bagus dong. Tugasnya apa sih robot ini? Bergelantungan di atas. Jadi bukan. Jangan mau kalah sama tempat sushi, menurut gue udah bisa nganterin makanan. Tapi kan robot maksudnya berarti mereka ini ya. Oh mungkin karena mereka robot, jadi karena di dalam sebuah ruangan itu penuh asap, mungkin manusia agak susah karena kan robot gak bernapas dengan oksigen kan, obviously. Kalau enggak gue takut sih. Tapi si operasi robot ini kemudian dipakai karena ada potensi gas beracun dari material bahan kimia di dalam ruangan tersebut. Jadi si robot ini tugasnya, SOW-nya, tugasnya adalah mendeteksi kalau ada gas beracun. Jadi dia bisa langsung kayak pip ini ada leak gas misalnya, ini ada, gue nggak tahu sih judul. Karena ada potensi gas si beracun ini, makanya akhirnya diturunkan sama si para pemadam kebakaran ini. Betul. Sambil si pemadamnya melakukan pemadaman manual juga dan sudah pakai ya atribusi atau alat inilah ya. Pelindung diri gitu untuk betul. Karena memang sebenarnya kejadian yang di Kalideres ini itu tuh
ada potensi gas beracun dari material bahan kimia atau gas yang terbakar. Iya. Beberapa kasus yang juga kita temui di awal tahun juga sebenarnya kan adanya kebocoran di pabrik pupuk waktu itu ya kan, yang walaupun waktu itu bukan kebakaran sih, tapi maksudnya mencemari Udaranya. sungai waktu Iya. itu. Yang aduh, di kita nggak bisa Tangsel. makan itu, ya Betul, kan? betul, betul. Benar ya kan, sebenarnya itu juga butuh alat khusus untuk mendeteksi apakah ada gas atau cairan beracun. And in this case mungkin juga si gas atau cairan beracunnya pun juga bisa meningkatkan potensi kebakaran juga gitu. Iya, iya, Minimal iya, kalau iya. kita kan sebenarnya secara manual juga nggak nggak familiar nih kayak ini baunya beracun nih gitu. Kecuali gas Agak yang kita diisep, buang sendiri. diisep dulu ya, dihirup dulu ya. Makanya gitu. Nah, kemarin sebetulnya ada sebuah kebakaran yang punya potensi gas berbahaya yang membuat petugas pemadam kebakaran ini harus menggunakan masker khusus saat melakukan pemadaman manual. Selain dari robot pemadam, petugas juga mengoperasikan nozzle dari berbagai sisi menggunakan nozzle tadi itu ya, untuk pergudangan yang juga terbakar. Nah, si gudang ini tuh juga memang menyimpan si bahan kimia atau gas yang ada potensi racunnya juga, makanya si robot ini diturunkan gitu. Dan agak bukan agak dramatis. Ini sangat dramatis sih upaya pemadamannya, karena juga katanya nih para pemadam juga mengalami keterbatasan dalam suplai airnya, jadinya agak sulit gitu. Akses ke airnya katanya agak cukup jauh juga. Bahkan sebetulnya kebakarannya besar banget sih menurut aku ya, Dan karena melontarkan botol-botol ke udara tuh katanya. nah namanya Jadi- juga di gudang ya. Gudang apa ya? Coba kita cek lagi ya. Karena totalnya aja 25 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan bersama dengan 125 personel gabungan dari Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara untuk meredakan kebakaran gudang di Jakbar ini. Gudang paket gitu. katanya. Jadi punya ekspedisi gitu. Serem Gudang banget. ekspedisi. Itu tadi dia ya. Terus juga Kepala Saksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Pak Syaiful mengatakan bahwa botol-botol itu tersambar api hingga meledak di tengah kebakaran dan melontarkan botol-botol di udara sehingga pihaknya menyadari ada potensi gas beracun dari asap kebakaran juga. Makanya sebetulnya cukup dramatis dan juga cukup cukup membutuhkan waktu juga yang panjang untuk kesatuan damkar ini bisa meredakan api yang ada di sana. Betul sekali. gitu. 4 gudang loh yang kebakaran Iya, sekaligus langsung. merembet karena mereka sebelah-sebelahan gitu, nempel gitu posisinya juga. Walaupun begitu, walaupun mengalami kesulitan juga untuk bisa meredakan si kebakaran, alhamdulillah tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat insiden ini juga. Iya. Sampai hari ini di hari Selasa pagi tadi setidaknya ini masih dilakukan upaya pendinginan juga di lokasi. Saking gedenya si kobaran apinya juga barangkali ya, dan juga titik penyebarannya, sehingga sampai di jam 12:30 siang tadi Detikers, sejumlah material yang terbakar itu masih ngeluarin asap. Sesekali juga terlihat percikan api kecil dari dalam area gudang, sehingga petugas tetap menyiagakan armada dan perlengkapan pemadaman di sana. Jadi Betul. memang masih sangat chaotic gitu ya kondisinya. Nah, jadi sebenarnya ini disebutkan juga sama siapa ini, Pak Rudi ya? Oh, ini adalah salah satu warga sekitar saksi mata. Pak Rudi menyatakan bahwa ini adalah awalnya api terlihat di sebuah pabrik tip X atau alat tulis. Oke, thinner ya? Makanya di situ tuh ada banyak bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Namun kemudian api membesar dan merembet ke dua bangunan di sampingnya yang merupakan gudang ekspedisi. Jadi api tuh pertama tuh terlihat dari si gudang pabrik tip X dulu, pabrik alat tulis. Abis gitu merembet ke sampingnya yang merupakan gudang ekspedisi juga. Jadi make sense banget kenapa kebakarannya bisa begitu hebat, karena memang isinya tuh bahan kimia yang Yang mudah sangat meledak mudah gitu, mudah meledak, terbakar gitu. Betul. Gudang juga lagi yang kebakaran, jadi sangat mungkin ada banyak medium
pembakar api yang lebih cepat gitu membuat Iya, iya, apinya iya. bisa meluas gitu. Dan apinya juga terlihat sekitar pukul 19.40. Jadi kebayang ya dari tadi malam tuh masih berjibaku sampai tadi siang juga. Mudah-mudahan kita bisa dengar kabar secepatnya juga bahwa api sudah berhasil dipadamkan ya dan diredakan juga oleh pihak pemadam kebakaran. Semangat Bapak-bapak Semangat. sekalian. Tim damkar dan robot-robotnya Bapak, juga Ibu. termasuk semangat. Benar, mudah-mudahan tetap tidak ada korban jiwa juga yang harus jatuh ya di Betul. kejadian betul. ini juga. Semangat gitu. juga buat teman-teman driver ojol yang sedang memperjuangkan titah dari presiden Wih. kemarin ketika ada Mayday, hari Mayday. buruh ya. Betul. Ada janji presiden bahwa angka potongan untuk para driver ke aplikator itu dari 20% jadi 8% gitu. Udah keluar juga perpresnya. Tapi ini sedang ada desakan juga dari teman-teman asosiasi ojol untuk mendesak aplikator untuk mematuhi peraturan ini. Ya udah, aturan presiden nggak mungkin dipatuhin sih ya. Gak mungkin enggak dipatuhin. Nggak mungkin nggak dipatuhin. Berani banget loh. Pembangkang kamu. Jadi ini Harus emang dipatuhi gitu betul, ya. Perpresnya kan mengamanatkan untuk supaya setoran itu yang tadinya 20% jadi 8%. 8% untuk mitra. Tapi sebenarnya Betul. gue Untuk juga aplikator. ngobrol sama beberapa teman driver ojol juga bahwa ada kekhawatiran juga sebenarnya dari teman-teman ini kalau misalnya nanti itu diterapkan, katakanlah 20%-nya beneran jadi 8% gitu. Tapi ada biaya-biaya lain yang bisa membebankan mereka jadinya lebih mahal. Kayak sekarang kan ada beberapa paket kebijakan gitu dari si aplikatornya biar si ojolnya bisa dapat penumpang lebih besar kesempatannya. Ya ada beberapa campaign lah yang dilakukan sama aplikator dan itu memotong sekian puluh ribu gitu sehari. Nah bisa jadi, bukan bisa jadi, ada kekhawatiran paket-paket ini kemudian jadi naik harganya karena ada harga atau tarif lain yang dipangkas gitu. Iya. Termasuk juga sebetulnya ini masih dalam apa ya? Kan sebetulnya perpresnya sudah turun. Tapi sebetulnya penerapannya ini masih dalam tanda kutip digodok juga sama aplikator gitu ya, sama Sama kedua- Kementerian Teknis terkait. sama aplikatornya juga untuk kayak kemana nih sisa 12%-nya ini akan Iya. dibebankannya juga. Hal yang paling gua takutkan sebagai yang minimal pakai ojek online sehari 2 kali kalau gua keluar rumah karena gua pergi dan pulang pakai ojek online. Tuh adalah justru takutnya Tarif. enggak ini aplikatornya yang give up. Yang kayak wah ini angkanya it's too small for us terus nggak bisa menjamin well-being dari perusahaannya sendiri. Karena Give up gimana pun juga. meaning? Meaning kayak misalnya nih kan sebetulnya kita juga kenapa lebih aman untuk pesan online misalnya dibandingkan dengan kalau ditawarin offline tuh jangan mau gitu misalnya ya sama oknum-oknum yang nakal karena kan sebenarnya di dalamnya juga ada biaya asuransi yang kita dapatkan juga, ada biaya keamanan Betul. juga, ada fitur-fitur lainnya juga seperti misalnya kalau misalnya drivernya berhenti gitu ya kayak are we okay or not itu kan ada fitur keamanannya juga jangan sampai itu yang Diefisiensikan jadinya, kurangin gitu. ya. Betul. Jadi unsur keamanannya diharapkan tidak berkurang. Betul. Keamanan, kenyamanan gitu ya. Betul. Atau Pun mungkin- juga dengan teman-teman driver juga sih. Ya kan karena sebenarnya itu both ways kan karena fitur keamanan kan juga bisa dinikmatinya sama driver maupun juga penumpangnya juga. Iya. Atau mungkin jadinya pengawasan terhadap misalnya kendaraan yang digunakan sama drivernya kan sebetulnya juga kita butuh kenyamanan juga misalnya. Gitu. Jangan sampai jadi ada poin-poin atau mungkin feature-feature yang dikurangi gitu karena memang ada biaya yang harus dipangkas. Mudah-mudahan ketemu ya jalan tengahnya Jalan gimana tengahnya ya. betul. Betul Karena betul kita betul. pengen kenyamanan, Kesempurnaan. kesempurnaan, ojol. Kesejahteraan, kemaslahatan, Makin banyak nih poin-poinnya. kebahagiaan. Kesejahteraan. Udah tadi ya. Udah gitu ya kan karena gue sih gue nggak yakin gue bisa lulus kuliah kalau gue nggak ada ojol sih. Wah, ojol means a lot to you. Means a lot karena gue itu adalah Ojol moda dan travel ya. ojol dan travel. Kalau ojol kalau travel belum karena kan gue masih di dalam kota aja kan. Tapi kayak yang nganter gue ngeprint,
Oh Yang ya? kalau dosen ngeprint 24 jam Emang dia nggak nganterin dulu? belum kenal. Oh iya itu belum Yang kenal. nganterin gue kayak tiba-tiba kayak, oke saya bisa bimbingan sekarang. Ojol semuanya. Iya. Karena ojol hidup gue dibantu. Oke, Love kita break ojol. dulu. Habis ini kita akan ke berita Nusantara Detikers. Sebelum kita ke berita soal bayi-bayi yang ditemukan tadi, kita Iya. mau ke Jawa Timur dulu untuk membongkar sebuah sindikat penipuan jual beli mobil online yang katanya nih skemanya segitiga. Nah itu dia, ternyata gak cuma cinta doang yang segitiga. We'll be right back habis ini dengan berita Nusantara yang pertama. Jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nih bahaya banget nih ketika kita Bahaya, tiarap gua. Gua mau gini Tapi ya, tadinya. bahaya. Kalau kita mau membeli kendaraan, itu sekarang jadinya harus berhati-hati gara-gara ada modus satu ini gitu. Oh, takutnya kena penipuan ya. Bener, karena ternyata ini sudah kayak diorganize gitu oleh Ada para IO-nya. Kalau IO tuh kayak kita mau nonton Selaun Seven Acara kan. ya. Ada IO-nya. Kalau jual beli apalagi penipuan gak usah ada IO-nya kali ya. Biasanya kita bahas berita Nusantara tuh soal kriminalitas yang pemicunya bisa jadi adalah cinta segitiga. Nah, kalau sekarang adalah modus Penipuan. penipuannya dengan skema segitiga. Apalagi Iya, benar. ini? Antara siapa? Aku, kau dan dia? Kayak meme-nya Spider-Man. Lu yuk. Kita akan cari tahu lebih lanjut mengenai modus ini dan seperti apa akhirnya modus ini bisa terkuak. Apakah sebetulnya juga ini kan pembelian kendaraan kendaraan bermotor ya, mau mobil motor tuh juga jadi lahan yang basah gitu untuk para penipuan karena kayaknya tiap hari kita lihat terus gitu ada modusnya gitu. Ya kebutuhan banyak orang lah ya di Itu situ dia. dimanfaatin jadinya semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk nipu orang. Nah, ini nipunya online bermodus skema segitiga. Kayak apa? Kita langsung telusuri bersama Mas Denza. Ini kalau Langsung. ada masalah mobil permobilan kita langsung sama Mas Denza. Ya Ih, seru kan? banget studionya. Selamat sore Mas Denza. Iya, Mas. Ya, Kayaknya apa sih kabar, Reza? Baik, Selamat sore. Mas Denza baik juga ya. Alhamdulillah Baik, baik. Ini merangkap Detik Oto juga ya. Kenapa? Karena namanya Denza. Iya sih. Iya kan? Tapi selain daripada namanya yang selalu menyita perhatian kita ya, ini juga Studio Detik Jatim hari ini juga menyita loh. Ini nggak mau kalah sama Detik Jateng ya, harus pakai bata-bata gitu. Kalau Jateng tuh batanya merah, ini batanya Bata putih. putih, bener. Mic-nya juga Detik Jabar juga mirip-mirip nih. Iya. Ya, keren. Nggak mau kalah soalnya ya. Mas Denza, ini penemuan yang apa ya sebenarnya bikin jadi ngeri juga karena pemberitaan soal modus penipuan jual beli mobil tuh kayak cukup sering gitu kita lihat juga dan beredar juga di internet. Nah, tapi kali ini ada modus segitiga, skema segitiga. Seperti apa Mas Denza temuan yang mungkin bisa di-share sama Detikers sore ini? Iya, skema segitiga ini di Surabaya itu memang sebutannya seperti itu ya. Nah, mungkin di Jawa Timur juga. Jadi bukan terus berarti antara aku, kau dan dia gitu. Tapi ini ada penengah yang memang ini penjahatnya gitu. Oke. Jadi penengah ini atau penjahat ini tadi ada di tengah-tengah. Dia sudah mengkontak penjual mobil, kemudian dia juga mengkontak pembelinya gitu. Oh, Tapi oke. antara pembeli dan penjual ini tidak saling koneksi, Ya. tidak saling gitu. Jadi semua muaranya adalah di si penjahat ini tadi. Jadi dia Iya. merekayasa ini ya, transaksi gitu ya. Kayak jadi apa calo gitu, bukan? Ya, semacam penengah jadi kayak maklar, tapi mengakunya biasanya saudara gitu. Jadi si penjahat ini ngakunya saudaranya si penjual kepada si pembeli gitu. Si. Kepada si penjual dia mengaku saudaranya si pembeli gitu. Jadi masing-masing antara penjual dan pembeli ini akhirnya saling percaya kepada si penjahat ini tadi yang
bagi mereka adalah orang dekat lawan transaksinya gitu. Jadi akhirnya dengan mudahnya si pembeli maupun si penjual ini percaya aja dengan si Iya. ya gitu. Jadi si pembelinya kejebak di tengah dan ya akhirnya terjerumus gitu ya. Betul. Dua-duanya sih yang jadi korban adalah pembeli dan penjual. Iya, ya. penjual, betul. Ini udah berapa lama Mas dilakukan Kalau praktik ini? ya ini praktik ini sudah lama, jadi ini sudah dari sejak sekitar tahun lalu November. Jadi Oke. itu sudah dari November itu keuntungannya sudah sampai 5 sampai 7 M. Untuk Wow. 5-7 M tuh maksudnya Kerugiannya. keuntungan omset secara keseluruhan ya dari November 2025 sampai bulan sampai Mei. hari ini. Oke. Wow. Modusnya seperti apa yang dilakukannya? Apakah sebetulnya mobilnya tidak pernah sampai ke pembeli atau pembeli ini justru mentransferkan uangnya kepada si penjahat Iya. ini atau gimana Mas Denza? Ya, jadi karena di tengah-tengah akhirnya yang bertransaksi adalah lebih dulu si pembeli ya, berupa down payment atau DP. Jadi kalau yang kemudian sampai akhirnya menjadi bahan penyelidikan dari pihak kepolisian itu terjadi di Februari kemarin. Itu ada orang Sidoarjo di Jawa Timur itu yang dia tertarik atau berminat untuk membeli mobil Innova waktu itu. Harganya disepakati lah sama si penjahat ini 315 juta. Nah, sama penjahat ini diminta untuk DP dulu kepada dia dengan alasan bahwa dia itu saudaranya si penjual gitu. Baik. Jadi rekeningnya pakai rekening dia gitu. Akhirnya ditransfer 220 juta. Setelah ditransfer ternyata si penjahat ini tiba-tiba ngilang, nggak bisa dihubungi. Bahkan nomornya si pembeli tadi diblokir. Gitu. Nah akhirnya si pembeli ini berupaya mencari si penjualnya gitu. Nah penjualnya nggak tahu apa-apa nih, karena dia nggak merasa pernah bertemu dengan si pembeli ini tadi atau berkomunikasi gitu ya. Waduh. Akhirnya si pembelilah yang mengalami kerugian cukup besar. Sampai akhirnya dia melapor ke waktu itu ke Polresta Sidoarjo ya, karena lokasinya di Sidoarjo. Kemudian ditangani juga oleh Polda Jawa Timur oleh Direktorat Siber gitu. Sampai akhirnya para pelaku ini satu persatu mulai ditangkap. Gitu. Ini katanya ada sampai 11 orang Mas yang diamankan. Ini Sindikat jaringan, gitu satu ya? jaringan yang sama ya? Ya, sindikat ini sudah. Sindikat. Ya. Ada di Batam, Samarinda. Oh, Kediri, ternyata mereka ya. tuh satu sindikat walaupun berbeda-beda lokasi penipuan begitu? Atau seperti apa Mas Denza? Jadi wilayahnya itu nggak cuma di Sidoarjo tadi ya, Iya. Surabaya. fokusnya yang kemudian melapor gitu. Tapi yang diketahui sama Polda ini cukup banyak TKP sebenarnya. Tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur, gitu, nggak cuma di Sidoarjo. Nah ini yang kemudian masih jadi bahan penyelidikan dari penyidik dari Polda Jawa Timur di Direktorat Siber tadi. Nah, tapi kemudian bagaimana yang mereka itu bagaimana mereka ini tertangkap gitu ya, penelusurannya dari pihak kepolisian itu 3 lokasi tadi, Kediri, kemudian Batam, Samarinda gitu ya. Yang Kediri inilah yang kemudian berperan penting karena mereka ini ternyata jadi kayak pengepul rekening. Oh gitu. Ya, jadi mereka ini semacam menyediakan rekening-rekening yang bisa dipakai untuk transaksi gitu. Iya. Dan begitu kan aman ya, jadi ya, Betul. sudah tidak terbaca, gitu. Biar nggak mencurigakan begitu ya. Ya, betul. Nah ini yang kemudian dari Kediri ini dikembangkan kasusnya sampai akhirnya yang di Batam ada 3 orang ditangkap. Oke. Dari situ di Samarinda juga akhirnya ketahuan ada 4 orang ditangkap termasuk ketua kelompoknya atau ketua sindikatnya ini kan. Berarti awal pengungkapan kasus ini dari Kediri ini ya? Betul. Jadi yang tersangkanya 4 orang ditangkap di Kediri. Mereka ini biasa merayu warga setempat untuk bikin rekening baru. Yang rekeningnya dimanfaatkan untuk ngepul uang. Oh gitu. Dijanjikan keuntungan tuh? Keuntungannya sebenarnya receh ya, minyak goreng. Hah? Maksudnya gimana Mas? Dapat minyak goreng? Ya, tapi jadi ada warga yang kemudian diminta untuk mengurus Dimintai rekening data baru. gitu ya? Jadi dia diminta datanya, KTP dan lain-lain untuk mengurus rekening baru dengan ganti minyak goreng gitu. Iming-imingnya jadi. Berapa banyak Mas minyak goreng yang dikasih? Ya
mungkin karena kemarin minyak goreng lumayan berapa, mahal Kak? ya, jadi ibu-ibu yang disuruh ini kan jadi Iya, tertarik Oh aja. gitu. gitu. Cuma ngasih KTP aja apa susahnya gitu mikirnya ya. Tapi kan ini jadinya pencurian data nih. Jadi Betul. Iya, iya, ini iya, iya. baru pakai atas nama si ibu itu tadi misalnya yang menerima minyak goreng tadi. Oke, mereka ini mencari korbannya di mana? Di marketplace kah? Nah, kemudian yang berperan untuk mencari korban di marketplace itu adalah yang di Batam. Ada 3 orang di sana yang perannya itu memang mencari marketplace di seluruh platform, kemudian mencari sasaran. Ini siapa yang lagi jual mobil, kemudian diambil fotonya tuh, di screenshot, kemudian diambil data-datanya untuk ditampilkan di platform lain supaya nggak ketahuan gitu ya. Nah, ini tinggal nunggu siapa yang berminat. Triknya adalah memasang harga yang lebih rendah daripada pasaran. Iya, iya, iya. Berarti salah satu trik supaya tidak terjebak sama yang kayak gini, kalau nemu yang murah-murah langsung sas ya. Betul, betul. Jadi sudah mulai apa namanya bertanya-tanya dulu ini bener nggak sih harganya Berapa segini? mas emangnya harga yang mereka jual dan perbandingan dengan harga di pasaran? Tahu nggak? Kalau kemarin yang transaksi terakhir 315 mungkin Innova itu berapa ya sekarang ya? Mungkin masih terpaut sebenarnya Puluhan terpautnya juta bedanya atau puluhan juta ya, puluhan juta? Wow. Kayak gitu, puluhan juta. Jadi makanya sangat sangat miring jadinya dan ini akhirnya banyak yang berminat gitu. Dalam satu kali transaksi itu berapa banyak korbannya yang akhirnya jadi turut menjadi korban gitu Mas Densa? Apakah sebetulnya penjualnya sebenarnya nggak rugi walaupun sebetulnya foto dari mobilnya gitu ya, iklan dari mobilnya tuh disadur diambil untuk bisa jadi iklan palsu, ataukah sebetulnya juga si penjual jadi korban juga nih gara-gara modus ini Mas Densa? Ya, kalau penjual mungkin dari datanya aja ya yang sejauh ini dari penyelidikan Polda itu ya mungkin mereka tidak terlalu dirugikan. Tapi ada beberapa kasus sebenarnya di Surabaya itu kita pernah tahu gitu ya dari orang-orang yang pembeli dan penjual ini bahkan sudah hampir COD di lokasi tapi ditengahi oleh penjati. Tapi ini kita belum tahu apakah ini sindikat yang sama. Makanya pihak kepolisian juga masih melakukan pengembangan kasus karena bisa jadi sindikat modus segitiga seperti ini cukup banyak sebenarnya. Jadi nggak cuma satu kelompok ini aja, tapi mungkin ada beberapa kelompok lain dengan modifikasi modus ya, yang itu sebenarnya hampir sama sih. Jadi yang dia berada di tengah-tengah antara pembeli dan penjual. Mas, tapi sebetulnya ini kan praktiknya juga sudah cukup lama ya, dari November 2025 25. lalu. Apa yang membuat sindikat ini baru bisa terungkap sekarang? Karena sepertinya kalau dilihat dari keuntungannya mereka juga udah miliaran juga tuh. Alias sudah banyak Udah korban banyak harusnya ya. Ya, ya ini dari pihak kepolisian juga sebenarnya kan dari Direktorat Siber sendiri sebenarnya ada patroli siber juga ya. Jadi ini kemudian di-match-kan dengan adanya laporan dari Sidoarjo, lalu ada beberapa lowongan apa istilahnya tawaran yang ada di medsos yang itu kemudian diberitahukan oleh si pembeli juga yang si korbannya itu ini medsos yang aku tempat transaksi gitu atau jadi dari situ lagi ditelusuri kemudian sampai ketemulah yang penyedia rekening yang ada di Kediri kemudian terbongkar lagi yang ada di Batam lalu ada di Samarinda seperti itu jadi dilingkan dengan data-data sibernya yang dimiliki oleh Polda Jawa Timur. Ini mereka jualannya mobil aja mas ya? Atau ada kendaraan atau barang lain? Sementara ini mobil, cuman ada kemarin yang disita itu ada sepeda motor itu ternyata hasil dari mereka hasil dari menipu, kemudian uangnya dipakai untuk membeli motor. Jadi ini ada dugaan ke arah TPPU juga, jadi berupa barang, kemudian mungkin ada berupa usaha dan lain-lain. Iya. Setelah akhirnya terungkap modus ini juga, apakah sebetulnya ada pesan gitu ya dari pihak kepolisian juga bagaimana biar terhindar gitu dari modus serupa juga Mas? Ya sebenarnya kalau untuk jeli ya yang diminta adalah kewaspadaan kejelian ya ketika kita mau bertransaksi atau membeli barang terutama dari marketplace secara online gitu kemudian diminta untuk mentransfer lebih dulu atau down payment gitu dan itu bukan kepada orangnya langsung jadi ini kejelian dari pembeli atau masyarakat ini
diimbau untuk ditingkatkan lagi gitu. Karena modusnya selalu seperti tadi ya, mengakunya itu saudaranya si penjual atau saudaranya si pembeli gitu. Jadi ini akhirnya perlu adanya proses verifikasi gitu ya dari si pembeli sebelum mentransfer gitu. Bener nggak sih dia ini yang benar-benar jual gitu. Selain itu juga jangan tergiur dengan harga murah gitu, itu aja. Jadi memang pertama kalau harganya keterlaluan murahnya itu pasti ada apa-apanya mesti. Banyak tuh kayak gitu tadi. sekarang di media sosial sih. Kalau Di nggak marketplace. penipuan nanti tiba-tiba mobilnya datangnya segini. Jadi diecast ya. Tapi kita juga punya ini ya Mas, tayangan ya wawancara bersama dengan Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Kombes Polisi Bimo Arianto SHSIK ya. Kita saksikan bersama. Rilis terkait ungkap kasus sindikat penipuan online dengan skema segitiga penjualan mobil. Mungkin teman-teman sudah banyak, ini karena korbannya juga sudah banyak yang ada di wilayah Jawa Timur, di Polres Jajaran maupun di Polda Jatim. Untuk kejadian yang kami ungkap ini itu terjadi pada sekitar bulan Februari, tepatnya tanggal 15, yaitu dengan korban berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Taman. Untuk tersangka kita amankan di beberapa wilayah. Jadi kita amankan di Kediri, kita amankan di Batam, dan kita amankan di Samarinda. Baik, itu dia tadi informasi dari Kombes Pol Bimo Arianto ya selaku Direktur Reserse Siber Polda Jatim. Mas Denza Perdana, terima kasih banyak atas ceritanya, laporannya. Betul. Dan saya punya pertanyaan lagi tuh di belakangnya tuh apa sih Jatim Show? Jatim Saiki kayaknya ya. Jadi saiki. Oh, saya kira tadi Jatim Show. Jatim Show, kayak show. Oh, ternyata. Oh. Tapi dengar-dengar Mas Denza juga punya program sendiri katanya di Jatim Saiki ini, yaitu Jatim Show. Dari tadi tuh aku kayak muter-muter apa sih? Karena ketutup. Organisasi Oh, gitu ya. ternyata Jatim. Iya. Iya. Udah cocok lah Jatim Show juga boleh. Bisa. Atau Denza Show tuh udah bagus banget sih. Anyway, terima kasih sekali lagi Mas Denza. Sehat selalu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih teman-teman Detik Jatim. Guys, guys lagi gua. Detikers yang juga adalah my guys. Kita break dulu, abis ini Boleh. kita akan menuju ke editorial review. Betul, kita akan Ngebahas nasib teman-teman kita kan Betul. pakai baju coklat nih serupa lah ya. serupa tapi tak sama. Tak sama. Karena sebetulnya mereka yang akan kita obrolin itu bukan cuma sekedar guru sih, tapi guru yang juga menantikan nasibnya akan seperti apa setelah ada peraturan yang baru di tahun 2026 ini juga ya. Mereka tenaga pendidik, kita tenaga tak Kurang. terdidik. Abis ini kita bahas Detikers nasib guru-guru honorer di tahun 2026 ini bersama dengan perwakilan dari DPR. Sesaat lagi hanya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Dulu. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, aduh, gue pengen loncat-loncat deh nih. Habis minum kopi banyak banget soalnya. Oh, kirain karena Barcelona mencari pemain muda berbakat Indonesia. Wow, serius? Iya nih. Itu nggak main-main loh. Pemain muda Indonesia berkesempatan mengenyam pembinaan sepak bola dan pendidikan berbasis asrama di Barcelona. Siapa berminat? Oh. Tapi pemain muda ya. Ada Dan yang harus berbakat, garis ada bawahi. 2 syarat yang harus dipenuhi Kak. Berbakatnya bisa gue coba sih. Mudanya agak susah. Gue harus menemukan mesin waktunya Doraemon dulu yang di meja tuh. Iya bener. Itu Gitu. kapan? Jadi ini adalah eventnya ya, atau satu program dari World Sport Academy Barcelona Rep Office Indonesia yang diluncurkan di mini soccer Pendekar Guzon, Cibis Park, Jakarta Selatan kemarin. Tempat ya. pusat dari segala kemacetan dunia. Tapi gak apa-apa dong, karena ini akademinya lahir di tahun 2010, udah melahirkan pemain-pemain ternama
seperti David Raya di Arsenal, Keita Balde, dan Jordi Alba di Barcelona dan Inter Miami juga gitu. Jadi ini buat detikers yang mungkin masih muda dan berbakat, silakan mendaftarkan diri untuk bisa menjadi bagian dari integrasi total dalam ekosistem sepak bola Barcelona. Ini kayak iklan ya gue. Enggak sih padahal. Barangkali bisa menjadi ini ya, apa ya, ikut bersama Barcelona mencetak sejarah gitu. Benar. Sejarah pertama kalinya orang Indonesia masuk skuadnya Barcelona dari awalnya di asrama Kancah Barcelona ini. internasional, ya kan? Betul. Karena perlu ini ya, regenerasi juga gitu. Sebarkan ke teman-teman yang masih muda. Betul, teman-teman masih muda dan penuh bakat ya. Itu harus dicatat. Tapi kalau Benar. misalnya bakatnya itu kemudian harus dianulir dengan beberapa kejadian yang mungkin di luar dari benar-benar. Nurul. di luar dari bayangan ya, agak menyedihkan sebenarnya ya. Benar, Ada satu benar. peristiwa yang cukup viral dalam beberapa waktu terakhir ini, di mana sebuah lomba cerdas cermat kemudian Di Kalimantan Barat ya. oh itu lokasinya Kalimantan ya. Iya, Kemudian jadi chapter Kalbar. chapter gitu. Kalbar. Jadi waktu ada pertanyaan soal pemilihan anggota BPK, itu ada debat di situ bahwa jawabannya benar apa enggak gitu. Si penjawab pertama, kenapa gue jadi belibet? Penjawab pertama itu sebenarnya udah memberikan jawaban yang benar. Betul. Ketika Tapi dijawab sama yang kedua, kemudian dianulir oleh Dewan Juri karena Dilempar dianggap katanya. salah, dilempar ke yang lain, kemudian yang lain ternyata menjawab yang sama tapi benar. Disitulah terjadi perdebatan dan akhirnya rekamannya tersebar di mana-mana dan menjadi perbincangan di media sosial, dan tentunya netizen banyak yang ngamuk ya jadinya banyak ya. yang protes juga karena kayak it's the exactly same answer yang dijawab sama tim Yang satunya, grup iya. C gitu. Sementara grup B nambah 10 poin karena sebenarnya udah udah ditanggapi juga oleh panitianya lah ya dari dari lomba cerdas cermat ini, bahwa sebetulnya ada kendala di speaker katanya, bahwa sebetulnya jawaban dari si grup C ini yang awalnya jawab benar itu tuh tidak terdengar secara jelas. Walaupun memang juga jurinya memang sempat ngomong juga tuh di kejadian yang sama, maksudnya pada saat Iya. kejadian tuh bilang bahwa ada masalah artikulasi dari peserta yang tidak memungkinkan Dewan Juri untuk menangkap jawaban dengan Meski jelas ketika kita juga. dengarkan di video cukup jelas ya artikulasinya sebenarnya ya. Mungkin ya barangkali ini bisa jadi sebuah catatan untuk lomba-lomba serupa gitu, bahwa setidaknya kita punya rekaman tayangan ulang gitu atau Betul. tim bayangan Jadi juga ada di debat par-nya Dewan gitu Juri. ya? Kayak Iya ada di VAR. Ada VAR-nya. Oh, par ya, bukan par ya. Bukan par. Sunda banget, Kak. Sunda Bang. Gua kira itu ada istilah lain. Ternyata yang dia maksud adalah VAR. Iya, kayak pertandingan sepak Iya, bola. iya, iya. Kan sepak bola, bukan sepak bola. Iya. VAR. Iya benar. I thought it's Kan kalau rame lanjut terminologi part from- 2. Iya betul. Makanya ini kayaknya ada part 2-nya nih. Jadi mungkin ada VAR-nya ya, biar Iya, we're iya, not iya. getting too far Iya. nih. Jadi ada tayangan ulangnya juga. Coba kita lihat tayangan yang berikut ini gitu. Jadi Jadi kayak kayak lagi ternyata ini ya untuk wasitnya di badminton tuh biasanya. Benar. Mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. ulangnya. Kok badminton sih, sepak bola juga begitu gak sih? Iya ada juga. Sepak di bola VAR. juga kan? Kenapa? Heeh. SMA. SMA ya? Ini Oh, SMP. antara tim, pokoknya yang kemarin itu tuh SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Walaupun itu bukan the only two teams yang lagi main ya. Kalau nggak salah ada 3 ABCD kalau nggak salah. Grup ABCD deh, ada 4 grup. Nah mereka tuh tingkat SMA gitu. Tingkat provinsi Kalimantan Chapter Barat. Kalimantan nanti mau diadu lagi di nasional kayaknya ya. Betul, sebenarnya ini juga lagi berlangsung di kota-kota lain juga, di provinsi lain juga. Kalau nggak salah Jawa Timur juga
lagi dilaksanakan, kalau nggak hari ini besok juga Surabaya. Nah, nanti yang pas chapter Jawa Barat baru tuh nanti ada parnya tuh. Parah lu ngatain orang Gak Jawa apa-apa, Barat itu namanya lu. lokal konten. Iya benar. Iya emang, tapi ya menurut gua ini apa ya, catatan juga buat Dewan Juri ya, bahwa Dewan Juri juga harusnya bisa lebih bijaksana gitu dalam merespons apa yang jadi feedback dari teman peserta gitu yang menganggap jawaban mereka sebenarnya benar. Rasanya ada pilihan kata-kata juga yang lebih bijaksana gitu Bijaksana, dari Dewan Juri untuk betul. tidak mematahkan semangat si peserta juga Para peserta, gitu. Karena kan benar. tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Andre and the Backbone. Damian sempurna. Candaan si Afif kemarin yang dia mencari kata ini juga. Tapi Emper udah minta maaf juga sih soal ini akhirnya ya. Jadi semangat untuk adik-adik yang akan bertanding di Cerdas Cermat MPR RI ini gitu. Betul. Ini juga sebetulnya satu program yang harusnya didukung juga. Jadi teman-teman tingkat sekolah SMA juga punya apa ya? Punya semangat motivasi untuk bisa membanggakan sekolahnya, membanggakan dirinya juga untuk bertanding di pertandingan ini juga. Harusnya cukup didukung juga gitu. Iya bener lagi, lanjut lulus nggak jadi jadinya Kenapa? lombanya. Kenapa Lulus terlalu dari lulus? SMA-nya. Oh. Iya, siapa tahu. Iya benar. Iya. Tapi juga ini katanya juri dan MC jadi dinonaktifkan loh. Iya benar, diganti. Tapi Tapi ya, kalau lo masih SMA lo mau ikutan? Gue pernah tahu. Cerdas Tapi cermat. bukan cerdas cermat, debat waktu itu. Oh ya, Bahasa Inggris lagi. keren. Waktu itu apa yang diperdebatkan Kak? Kalau Ingat nggak gak salah, kontennya? bukan. Apa? Belum. Gue datang dari masa depan dong kalau itu ya. Apa ya waktu itu ya? Kayaknya haruskah perempuan itu bekerja atau di rumah aja? Kayaknya itu deh. Oh karena Kayak konteksnya International gender. Women's Day saat itu. Nggak ngerti deh, tapi perlombaannya tuh kayak chapter provinsi dulu baru nanti akan dibawa ke nasional gitu. Keren, iya. Keren Oh nih ya? mau dibaca ini. Ada yang SMA-nya lagi viral SMA-nya dia. guys di Yogyakarta karena Jogja banyak banget yang viral ya? melakukan sebuah Selain bayi-bayi yang selebrasi. ditemukan itu. Selebrasi kelulusan yang lain daripada yang lain dan cukup ini ya inspiratif ya. Karena tidak Ngapain ada tuh mereka? nggak ada coret-coretan. Bagus dong. Baju mereka keliling kota Jakarta ke Tugu kayaknya ya. Dari sekolah Oh, yang ke itu. Tugu Jogja. Itu sekolah Mas Yansa. Bagi-bagi sembako. Mari kita bacakan. Mengutin sampah gitu. Tapi pas angkatan kamu ngapain, Mas? Tapi belum ada media sosial waktu itu. Berhubung memang masih zamannya mesin tik waktu itu di Tigers jadi belum bisa diviralkan ya. Tapi ini bagus loh, siswa De Brito jalan kaki ke Tugu SMA Jogja. Kolese De Brito. Iya, bagi-bagi sembako Keren. mereka. Indeks ekonomi bagi-bagi sembako tuh kegiatan yang sangat produktif gitu. Menarik, iya benar-benar. Karena mereka mengutin sampah, membawa sembako untuk Iya. dibagikan ke warga di sepanjang rute juga gitu. Terus Bagus loh sekolahnya loh. benar. Gue baru tahu dia dari Berarti Kolose. sebenarnya ini tuh SMA cowok semua ya? Iya, kayak Pangudi. Iya, Hmm. betul. Benar-benar. Ini apa enggak? Boleh gondrong enggak? Boleh. Waktu itu Anda gondrong? Wah, gua nggak kebayang sih Mas Hansa gondrong dengan ada rambut putih di sininya. Oh belum ya? Kirain itu emang dari lahir. Ya, kayak Inuyasha. Iya kayak Inuyasha. Inuyasha. Tapi sebenarnya yang boleh gondrong tuh semua siswa atau kayak yang ranking doang? Kan ada tuh isunya kayak atau mungkin Berdasarkan di sekolah. prestasi. Iya, jadi kalau ranking masuk berapa ranking tuh baru boleh Gondrong. digondrongin. Sekarang nggak tahu, kalau dulu semuanya boleh gondrong, nggak ada Benar. ketentuan ya. Dan bahkan sekarang juga udah nggak ada sistem ranking gak sih? Di sekolah tuh udah nggak ada sistem ranking. Betul kan? Biar Emang nggak ada ranking lagi ya?
Jadi kalau Iya. kayak kan masih ada tuh beasiswa yang kalau lo ranking segini sampai segini dipertahankan dari kelas 1 sampai 3 Ya bisa itu tim eligible marketing gitu. beasiswa kampusnya harus memutar otak lagi gimana caranya. Oh, tapi yang pasti nggak ada lagi. Kayaknya udah nggak ada deh sistem rankingnya. Jadi ya nilai aja gitu, nggak Sih. secara diumumkan kan. Kalau dulu tuh dapat bingkisan tuh maju ke depan Iya. tuh ranking 1 sampai 3, ranking 10 maju ke depan gitu. Ranking nggak dulu? Rankingnya Ari King 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 kan? Dia dengernya bukan ranking RX King kan? Tapi congrats buat teman-teman siswa Bagus. angkatan 2026 Bagus, sekolahnya yang melakukan mantap. long march ini. Iya, angkatan 2026 kan peserta long march-nya. Kebetulan produser kita lulusan di sekolah yang sama sekitar 20 tahun yang lalu Detikers. Gak usah diperhalus, tadi udah nyebut kok 26 tahun. Gak usah 20. 20 20 kan? tahun. Oh, aku 2006. Itu juga udah tinggal kelas tuh sebelumnya makanya bisa lulus 2006. Kenapa? Tinggal kelas santai-santai aja. Kalau di Oh. Iya ya. Oh. Positif ya. Tapi jam sekolahnya atau bobot pelajarannya lebih banyak nggak dibanding sekolah lain atau sekolah umum gitu? Sebenarnya sama, cuman Kalau misalnya kan ada yang kurang paham nih sama sekolahnya, ada belajar tambahan setelah jam sekolah oh kayak pemantapan gitu ya. yang ngajarin Mhm. temennya yang Oh, Kata nah gua dia kamu dikasih ada mic di sih. posisi ada emosi yang Tapi waktu itu kan bagi-bagi sembako juga kan waktu long march kelulusan Bagi-bagi di 20 bapia? tahun lalu. Oh nggak bagi-bagi sembako. Oh soalnya nih katanya kan memang udah turun temurun tradisinya kayak gini gitu. Mereka long march bawa bagi-bagi sembako gitu, bagi-bagi berkat istilahnya. Berapa oh, kilo long sih itu? march-nya udah dari tahun 90-an Ke Tugu katanya. dari sekolah ke Tugu. Oh lumayan lah, ya. 5.000 langkah itu. Boleh naik delman nggak? Kalau capek. Tapi laki semua juga sih ya, jadi kayak semangat, bro gitu. Tapi kok bawa ada foto orang sih? Oh gitu, baiklah. Tapi keren ininya tradisinya bisa dilanjutkan terus-terusan. Lain kali mungkin selain bagi-bagi berkat dalam bentuk sembako juga bisa bagi berkat dalam bentuk Minyak bisa juga juga sembako. atau voucher BBM bisa, Voucher MAP voucher MHP, voucher game bisa juga. Ya yang lebih. ngadi-ngadi. Tapi kan kalau Jogja tradisinya adalah yang ini ya, yang apa namanya sederhana gitu. Jadi benar, sembako tuh sembako. cukup representatif. Iya. Congratulations. Ya voucher MAP enggak representatif sama sekali. Oh, di Tugu, Wow, jauh juga. Tugu. Karena mungkin ini kan acara tahunan, jadi mungkin orang juga udah tahu kali ya kalau nanti pada saat kelulusan jadi Iya, satu momen yang ditunggu juga sama warga sekitar kali Ini ya. waktunya nih mereka nih pasti nih gitu ya. Kayak udah ketaker Bener, gitu. bener. Ini waktunya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi juga untuk Siapa nama kepala sekolahnya saat ini? Nggak tahu ya. Ya pokoknya ya tradisi positif kayak gini bisa jadi inspirasi juga buat sekolah Tapi lain. kayaknya udah nggak ngetren juga sih coret-coret baju. Oh ya. Dulu lo coret baju nggak? Enggak. Ih gue iya lagi. Soalnya orang-orang minta coretin nama lo di baju gue. Oh nggak boleh. Kalau gua waktu itu ada peraturan nggak tahu dari kota atau provinsi Oh, memang emang ada ada. kayak surat edaran gitu nggak boleh coret-coret baju gitu. Jadi kita coret-coret tembok sekolah. Vandalisme Nggak ya? jadinya. Nggak ada gitu. Tapi ada sih konvoy juga gitu. Konvoy? What? That's kind of wild. Konvoy pakai moge ya. Enggak dong. Tapi kita pernah loh promoin bazar, kan sekolah gua tuh terkenal sama bazar acaranya juga gitu kan. Nah, ada satu siswa yang emang dia tuh
papanya tuh punya sekolah penerbangan gitu. Jadi dia promoin live lab-nya pakai helikopter. Oh Keren iya? banget. Wow. Ini negeri? Wow. landing di lapangan ini pada terbang. Enggak. Tapi kan kalau dia bagi-bagi flyer, ya bisa jadi itu nggak ke di CFD kumpulan di CFD. helikopter. Yoi. Jadi dia turun Enggak agak turun ke bawah. tapi kayak nih Iya, aja ke maksud- sekolah gua. Oh, enggak, ini ya, flyernya masih dalam satu rim gitu. Ya Iya. kena orang jadi korban Ya kalau dong. satu-satu kan terbangnya entah kemana jadinya. Iya, tapi kayak biar seru aja. Too much sih menurut gua. Nggak nyampe jadinya tujuannya. Oke, doi udah jadi apa gitu ya? Mungkin Direksi? dari halo, masih ingat saya gak? Direksi di PTDI? Bukan ya? Enggak punya sendiri Pilot tapi? swasta. Beliau jadinya. Pilot. Oh jadi pilot jadinya ya. Air cucuran atap tidak, Apa tuh maksudnya? apa peribahasa? Air cucuran atap tidak jauh jatuh dari atapnya. Buat tidak jauh jatuh dari pohonnya. Iya, air cucuran atap tuh. Itu kayak another peribahasa deh. Cuma gue lupa sambungannya apa. Itulah. Kita break dulu Detikers. Kita sengaja buat kasih jeda sedikit ke narasumber kita yang satu lagi. Karena narasumber selanjutnya sangat grande. Luar biasa sekali. Ariana? Bukan. Oh, bukan. Pokoknya grande aja. Habis ini kita akan ngobrol bareng ya. Jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Sudah mau jam pulang kantor nih Detikers. Hah? Udah ada yang pulang dari jam 3 tadi juga Kak. Teman-teman ASN udah ada yang pulang barangkali Iya juga. benar. Tapi buat yang mungkin butuh seperti apa, mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas sore hari ini ya kan, untuk menghindari area-area yang macet juga. Nah bisa nih kita simak habis ini. Ada laporan langsung dari rekan-rekan NTMC Brigadir Audi yang juga sudah siap memberikan laporannya. Selamat sore Brigadir Audi. Selamat sore Brigadir Audi. Ya, selamat sore, baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Audi dari NTMC Korlantas Polri. Dan saat ini saya tepat berada di kawasan Cibubur Junction, Jakarta Timur. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini bertepatan pada jam pulang perkantoran sudah mengalami kepadatan yang cukup signifikan. Terlihat dominasi kendaraan dari tol Jagorawi yang akan keluar melalui pintu tol Cibubur, tepatnya yang akan mengarah ke arah Gas Alam Depok maupun ke jalur alternatif Cibubur. Untuk dominasi kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 4 dan juga roda 2. Yang kami menghimbau tetap berkonsentrasi dan memberikan lampu isyarat berupa sen karena banyak sekali perpindahan lajur di titik ini. Perlu kami himbau kembali untuk kendaraan roda 2 yakni dari Jalan Transyogi ketika akan menuju jalur alternatif Cibubur maupun menuju Gas Alam Depok agar berkonsentrasi penuh dan mematuhi rambu lalu lintas yang sudah terpasang di setiap titik jalan. Dikarenakan akses ini merupakan akses pintu masuk tol bagi yang akan melintas kendaraan via tol Jagorawi dan jalur alternatif Cibubur. Untuk itu tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga antisipasi masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini dikarenakan baru saja beberapa masyarakat turun dari stasiun LRT Harjamukti dan juga banyaknya aktivitas keluar kendaraan dari pusat perbelanjaan, contohnya ini di Mall Cibubur Junction. Untuk itu tetap saling menghormati sesama para pengguna jalan dan tetap ikuti petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi kelancaran pada saat jam pulang perkantoran berlangsung. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau di WhatsApp center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari kawasan Cibubur Junction, Jakarta Timur. Silakan. Terima kasih kasih Brigadir banyak. Audi. Gak nyangka ternyata selain bernyanyi juga bisa jago ngelaporin. Beda. traffic ya. Tapi maksud gue juga cukup jarang ya kita dapat laporan dari Jakarta Timur. Iya benar, Cibubur gitu kan. Junction. Iya, selamat bertugas buat Brigadir Audi dan juga rekan-rekan NTMC Polri ini juga ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore.
Parlu. Gitu aja. Karena tadi sebenarnya Brigadir Audi mau lanjutin nyanyi tahu. Beda. Udah. Brigadir Audi ini sama kayak Mas Denza. Kenapa? Selalu dihubung-hubungkan dengan otomotif. Iya lagi. Head to head mereka ya. Iya kan, tadi udah beda brand aja. Beda brand ya. Habis ini kita masih akan bahas dari trending today juga ya. Kita mau Ada kembali apa? menghangatkan soal hantavirus. Menghangatkan. Menghangatkan. Takut gua mah. Kan Apa, ya barangkali ketika semua udah, sudah ini hantavirus sebuah fearmongering, lagi-lagi ada virus, ntar akhirnya ujungnya jualan vaksin gitu. Nggak boleh gitu guys, ya boleh begitu tapi terlalu jangan malah jadi sebuah ajakan orang untuk nggak aware sama yang namanya virus ini. Ya mau nggak mau ini adalah sebuah ancaman juga pada akhirnya yang harus kita mitigasi risikonya. mitigasi. Gue setuju sih ya, bukan sesuatu hal yang Jadi harus nakutin-nakutin jago ya. nakut-nakutin, atau mungkin sebaliknya jadi kayak enggak lah, ini kan hanya terjadi pada hewan penggerak. Enggak ya, sudah. Apalagi kan ada fakta juga bahwa memang si hantavirusnya sendiri sudah cukup lama ada di Indonesia sebenarnya, walaupun secara varian itu beda sama hantavirus yang ada di kapal pesiar yang kemarin sempat bikin heboh tuh. Jadi ada kayak semacam isolasi dadakan gitu ya. Betul. Yang dilakukan di kapal pesiar juga gitu. Walaupun sebetulnya penyelidikan awal dari WHO ini menunjukkan bahwa salah satu negara atau salah satu lokasi yang disorot karena mengalami peningkatan kasus hantavirus itu adalah di Argentina. Cukup jauh sih sama Indonesia. Tapi ada kasus ditemukannya hantavirus ini yang menjangkit manusia juga di Singapura, dan itu cukup dekat kan sama negara kita juga gitu. Dirawatnya di sana ya. Jadi cukup boleh kita awasi. Kita cukup aware juga sama hantavirus Ya mau nggak mau kita sih. harus tetap aware gitu, nggak bisa antipati juga karena memang it's real gitu. Ada orang yang kemudian menjadi korban dan ya secara saintifik ini harus bisa dibuktikan gitu bahwa ini memang benar-benar either aman atau seperti apa gitu kita mitigasinya ya. Penemuan yang ada di Indonesia sebenarnya cukup berbeda sama penemuan hantavirus yang ada di kapal pesiar tersebut. Jadi kalau di Indonesia tuh ternyata udah pernah ditemukan juga di Banten, katanya teridentifikasi untuk pertama kalinya di Serang, Banten. Tapi ya masih sama-sama hantavirus sih. Tapi di Indonesia tuh yang ditemui itu adalah tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS jenis Sol virus atau SEOV. Sedangkan kalau yang di kapal pesiar itu tuh disebabkan sama tipe yang berbeda, yaitu adalah hantavirus pulmonary syndrome atau HPS jenis Andes virus yang umum ditemukan di Amerika Selatan juga gitu. Jadi singkatnya katanya yang di Indonesia itu penularannya kan dari hewan ya, bukan dari manusia ke manusia, dan umumnya yang di Indonesia ini yang diserang adalah bagian ginjal. Nah sementara yang di kapal pesiar ini katanya juga beda karena penularannya dari manusia ke manusia dan yang diserang tuh juga beda organnya, itu paru-paru, sehingga pada akhirnya bisa ancamannya, fatalitasnya itu lebih tinggi gitu. Tapi ya memang ini jadi sebuah kekhawatiran juga karena pada akhirnya ini ada seorang warga negara asing katanya yang tinggal di Jakarta Pusat sebagai salah seorang yang punya kontak erat dari klaster mematikan hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Tapi udah mitigasi sama pemerintah lewat Kementerian Kesehatan, di mana Dirjen Kemenkes begitu Andi Saguni bahwa menerangkan bahwa identifikasi ini sudah dilakukan bermula dari adanya laporan dari IHR Detikers di tanggal 7 Mei 2026, dan laki-laki yang berusia 60 tahun ini diketahui punya riwayat kontak sangat dekat dengan salah satu pasien yang terkonfirmasi di klaster kapal pesiar ini. Dan katanya dia kerjanya di sebuah perusahaan asing di Indonesia. Dan sudah berada dalam satu hotel yang sama dengan pasien meninggal saat turun di stasiun Helena di tanggal 24 April 2026 waktu kejadian berlangsung. Jadi keduanya ini berada dalam satu penerbangan dari stasiun Saint Helena menuju Johannesburg di Afrika Selatan
posisi kursinya berdekatan. Nah, ada kekhawatiran yang bersangkutan sempat kontak dengan yang lain juga sebelum akhirnya menjalani pemantauan lebih lanjut di RSPI Sulianti Saroso. Tapi ini sepertinya ya sudah dilakukan mitigasi oleh Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan bisa dimitigasi dengan semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi penyebaran gitu. Amin, mudah-mudahan ya, dan ya great work juga sih sudah dilakukan mitigasi juga untuk, dan kooperatif juga gitu ya si pasiennya gitu yang terindikasi punya kontak cukup erat juga dengan 2 korban meninggal dunia di kapal pesiar tersebut ya. Kita akan Jangan menuju sampai- editorial review dulu, Za. Iya, Karena ada narasumber kita yang sudah sangat lama kita nantikan ya, Pak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, untuk bahas bagaimana nasib dari teman-teman guru non-ASN lewat SE yang kemarin sempat viral ya. Betul ya, lewat surat edaran juga di nomor 7 tahun 2026 lalu ya. Oleh karena itu kita akan langsung ngobrol bersama dengan Wakil Komisi 10 DPR RI, Pak Lalu Hadrian Irvani. Pak Lalu, selamat sore. Selamat sore Mbak Eja, Mas Edo. Terima kasih Pak Lalu sudah mau menyempatkan waktunya yang super sibuk untuk Detik Sore. Kita langsung saja biar bisa dengan singkat memberikan informasi begitu ya. Dari teman-teman di DPR, di Komisi 10, bagaimana tanggapannya mengenai adanya SE ini yang kemudian cukup meresahkan para guru honorer ini, dan seperti apa komunikasinya juga dengan pemerintah sejauh ini terkait SE tersebut, Pak? Baik Mas Edo, jadi surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 itu sebenarnya dikeluarkan dengan pertimbangan agar para guru honorer kita yang ada di seluruh daerah, kabupaten kota se-Indonesia maupun provinsi se-Indonesia yang SK kontraknya berakhir Desember 2026, kemudian nomenklaturnya di daerah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kembali. Nah, oleh sebab itu Mendikdasmen mengeluarkan SE nomor 7 tahun 2026 sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan kembali kontrak mereka. Nah, sebenarnya kami di Komisi 10 melihat ini sebagai solusi jangka pendek. Karena apa? Bahasa yang ada di surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tersebut adalah pengkategorian ASN dan non-ASN. Nah, sementara di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, tidak ada istilah non-ASN. Yang ada adalah ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Nah, inilah yang menjadi polemik hari ini karena ketidaksinkronan kata yang ada di SE nomor 7 tahun 2026 tersebut dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Akan tetapi kami melihat semangatnya adalah Mendikdasmen ingin memberikan solusi kepada pemerintah daerah yang hari ini memang kesulitan untuk memperpanjang karena regulasinya tidak memperbolehkan. Nah, tetapi dengan adanya landasan hukum tersebut, SE nomor 7 tahun 2026 ini sebagai masa transisi karena pemerintah, kami di DPR RI khususnya Komisi 10 meminta untuk membuat roadmap pengangkatan guru ini. Jadi tidak bisa guru ini dibiarkan situasinya seperti ini, ada klasterisasi, ada kastanisasi, yaitu P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, kemudian PNS. Nah, sementara di Undang-Undang ASN itu tidak ada istilah P3K paruh waktu, yang ada adalah P3K dan PNS. PNS. Jadi ASN itu terdiri dari 2, yaitu P3K, yaitu pegawai dengan perjanjian kontrak, dan pegawai negeri sipil. Nah, itu bunyinya di Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, jadi oleh upayanya sebab penyeragaman strata begitu Pak ya? Iya, jadi semangatnya SE nomor 7 itu adalah memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah, kabupaten kota se-Indonesia untuk dapat memperpanjang guru-guru yang hari ini dalam kategori P3K paruh waktu yang kontraknya berakhir 2026. Tetapi di SE itu syaratnya adalah guru-guru yang terdaftar di dalam data pokok pendidikan atau Dapodek. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana dengan guru-guru yang tidak terdaftar di Dapodek pada terakhir Desember 2026.
2024. Nah, ini jumlahnya tidak sedikit. Nah, itulah yang kami sampaikan tadi di beberapa kesempatan ya, tidak hanya tadi, beberapa waktu yang lalu ketika surat edaran ini juga muncul. Kami di Komisi 10 menyarankan bahwa pemerintah melakukan evaluasi terhadap data ketersediaan guru dan data kebutuhan guru kita di masa-masa yang akan datang. Pemerintah harus punya roadmap terhadap status guru ini. Jika memungkinkan, maka kami mengusulkan status guru ini satu saja, yaitu pegawai negeri sipil, sudah titik. Jika Nah, karena memungkinkan. kalau memungkinkan, tentu dengan pengangkatan itu sesuai dengan kriteria, syarat dan ketentuan berlaku lah, kira-kira begitu Mas Edo dan Mbak Eza. Nah, oleh sebab itu, kami hari ini tugasnya adalah pertama mengawasi proses transisi ini. Jadi kami menganggap SE nomor 7 tahun 2026 ini merupakan proses transisi dari status guru yang dalam hari ini berstatus P3K paruh waktu. Nah itu. Jadi karena tidak mengenal di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 itu tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Yang ada adalah P3K dan PNS. Jadi nanti di akhir, harapannya di akhir 2026 nanti semuanya itu sudah berstatus PNS atau P3K ya Pak? Nggak ada lagi yang tenaga honorer atau apapun sebutannya P3K paruh waktu atau yang belum terdaftar begitu? Gitu ya. Ya, sebaiknya kami berharap sebelum akhir 2026, apakah itu nanti bulan Juli, Agustus, September ini sudah ada pengangkatan guru. Selama ini kan formasi guru nggak ada itu, Mas Edo. Nah, oleh sebab itu dengan situasi ini kami mendorong pemerintah, bahkan kami meminta kebijakan dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memperhatikan lagi, lebih memperhatikan lagi kastanisasi guru ini. Harapan kami tentunya silahkan saja nanti supaya kesejahteraan mereka jelas, kemudian status mereka jelas, sehingga tidak mengganggu fokus dan konsentrasi mereka untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kami tentu di Komisi 10 mendorong pemerintah untuk menghapus kastanisasi guru ini. Apa ada kendala di Itu saja, budget ya sudah. Pak? Budget insya Allah aman. Kalau dengan catatan 20% anggaran pendidikan itu, jadi di konstitusi mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% APBN kita peruntukannya untuk kepentingan pendidikan. Sekurang-kurangnya. Jadi tidak maksimal 20, tetapi minimal 20%, karena ada bahasa sekurang-kurangnya di situ. Nah, oleh sebab itu kami berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah harus melakukan sinergi kepada kementerian lain. Karena pengangkatan PNS tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemdikdasmen, tetapi harus melibatkan Menpan RB, harus melibatkan BKN, dan tentu formasi di daerah juga koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri. Betul. Demikian, Mas. Termasuk juga salah satu penerapan untuk aturan ini juga ada redistribusi guru. Nah, ini seperti apa Pak nanti akan secara pelaksanaannya? Jadi kami melihat masing-masing daerah hari ini kan kebutuhan gurunya beragam. Ada satu daerah yang surplus guru, ada di daerah lain yang memang juga kekurangan guru. Iya. Nah, inilah yang kami dorong kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memiliki data yang valid. Data hari ini berbeda-beda Mbak Eza. Data yang dipegang Dikdasmen beda, dipegang Komisi 10 beda, dipegang pemerintah daerah juga beda. Oleh sebab itu kami ingin menyatukan data ini. Berapa sebenarnya ketersediaan guru kita hari ini? Kemudian berapa proyeksi kebutuhan guru-guru kita di masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun berikutnya. Karena setiap tahun kan pasti ada yang pensiun. Nah, ini harus terdata juga berapa yang pensiun, berapa kebutuhannya, berapa yang PNS, berapa yang P3K penuh waktu, berapa yang P3K paruh waktu. Kemudian ada lagi di beberapa daerah itu kita temukan SK honorer ini macam-macam. Ada SK yang ditandatangani kepala sekolah, ada SK yang ditandatangani kepala dinas, ada SK yang ditandatangani oleh bupati atau wali kota atau gubernur. Nah, inilah yang harus ditata, dirapikan oleh seluruh pemangku kepentingan, seluruh pemangku kebijakan, baik BKN, Menpan RB, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita harus tegas. Jadi kalau memang yang dipakai adalah SK yang dikeluarkan oleh bupati, wali kota atau gubernur, maka kita harus sepakat di situ sebagai salah satu kriteria. Nah,
bagaimana nasib yang lain? Ya silahkan melalui jalur rekrutmen CPNS itu tadi. Nah itu yang sedang kami dorong agar Kemdikdasmen memiliki aturan yang tegas. Nah, tapi bagi SE nomor 7 tahun 2026 ini adalah niatnya bagus. Jadi kami apresiasi sebenarnya niatan dari Mendikdasmen, yaitu ini masa transisi, landasan hukum bagi masa transisi, landasan hukum bagi pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi, agar guru-guru kita ini tidak diputus kontrak per 31 Desember 2026. Sehingga dengan adanya SE Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 ini, daerah bisa memperpanjang kontrak selama kebutuhan guru yang ada di daerah tersebut belum terpenuhi. Seperti itu. Ya, Tapi tetap harapannya semua guru yang saat ini berstatus P3K paruh waktu itu alias non ASN semuanya bisa diangkat menjadi P3K begitu ya Pak? P3K Supaya begitu, Pak, jadi ya? lebih jelas Iya, gitu statusnya ya. jadi justru kami lebih maju lagi. Kalau P3K kan perjanjian dengan kontrak. Iya. Kami di Komisi 10 itu lebih maju lagi PNS. supaya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah itu. Tapi lagi-lagi Pak, Jadi yang profesi lain bisa, kan Pak? ya, salah satu Gimana, Mas? saya memahami bahwa anggaran pendidikan kita 20% itu dialokasikan gitu dari budget APBN gitu, jumlah yang cukup besar. Tapi juga di satu sisi saat ini kan ada anggaran yang juga cukup besar gitu teralokasikan untuk anggaran pendidikan ini, yaitu ya program pemerintah makan bergizi gratis yang kemudian juga menyita alokasi anggaran yang cukup besar begitu Pak. Apakah kemudian ketika ada penambahan jumlah PNS yang berstatus PNS begitu Pak yang digaji nanti ini bisa mengakomodir atau apa kira-kira yang akan menjadi harga yang dibayar nanti Pak kira-kira? Jadi begini, dengan anggaran makan bergizi gratis sesungguhnya tidak mengganggu porsi anggaran pendidikan di kementerian-kementerian lain. Nah, dulu sebelum MBG, apakah guru-guru kita hari ini yang tentu misalnya honorer maupun P3K diberikan insentif? Kan juga tidak. Nah, hari ini guru-guru kita yang honorer atau P3K paruh waktu itu yang sudah sertifikasi diberikan insentif sertifikasi yaitu 2 juta sebulan. Yang belum sertifikasi diberikan insentif 500.000. Nah, pertanyaannya ketika nanti diangkat menjadi PNS, apakah ada biayanya? Ya tentu kami di Komisi 10 juga sudah menghitung. Insya Allah ada. Yang penting hari ini adalah political will dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan status guru-guru kita ini. Jadi karena sudah lama di moratorium, tidak ada pengangkatan PNS, sementara kebutuhan guru di tiap-tiap daerah berbeda, ya maka kami mendorong agar guru-guru hari ini statusnya satu saja, yaitu diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Seperti itu Mas. Dan Komisi 10 siap untuk mengawal kalau misalnya ada keterbatasan anggaran begitu, misalnya dari Pemda untuk memfasilitasi gaji guru di daerah begitu, itu bisa terfasilitasi juga oleh pemerintah pusat begitu Pak ya dari sisi fiskal ya. Ya, komitmen kami di Komisi 10 ya untuk terus mengawal ini. Di samping mengawal ya tentu kami akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, fungsi budgeting yang dimiliki oleh Komisi 10 tentu akan digunakan dalam rangka untuk menjamin bahwa jika nanti pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat guru-guru kita ini sebagai pegawai negeri sipil, maka tentu Komisi 10 sangat senang untuk memformula ulang lagi anggaran pendidikan yang dibutuhkan. Yang terpenting hari ini juga Mas Edo dan Mbak Eza bahwa tata kelola guru kita ini juga harus diperbaiki. Artinya hari ini ada ketimpangan, kita akui hari ini kesejahteraan masih dirasa belum cukup, ya kita akui juga. Nah, oleh sebab karena tata kelola yang masih setengah-setengah. Nah, banyak yang mengatakan, para pengamat, para pemangku kepentingan mengatakan bahwa sebaiknya guru dikelola oleh pemerintah pusat. Ya tentu kita harus hitung juga, baik dan buruknya. Ini kita harus hitung juga. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah apakah masih mampu untuk menggaji guru-guru kita atau melaksanakan tata kelola guru. Nah, ini juga harus kita lihat bersama. Nah, oleh sebab itu kami hari ini di Kementerian Pendidikan, di Komisi 10
sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Nah, persoalan-persoalan tersebut di RUU Sisdiknas tersebut kami akan masukkan sebagai klausul sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan khusus bagi tata kelola guru ini. Apakah guru ini baiknya kita tarik ke pusat, dikelola oleh pemerintah pusat, atau tetap dengan kondisi hari ini dikelola oleh pemerintah daerah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Baik, Itu. jadi secara prioritas memang untuk teman-teman P3K yang akan habis dulu kontraknya begitu ya Pak ya. Di satu sisi juga kami Ya. baru tahu bahwa sebetulnya untuk guru P3K ini ada juga yang berbeda-beda gitu tanda tangan SK-nya. Nah ini berarti step berikutnya pengawasan terhadap bahwa nanti ini akan secara menyeluruh ya maksudnya step by step juga nanti surat keputusannya akan dari pusat semua begitu ya Pak ya untuk pengangkatan Ya. dari P3K ini. Artinya begini Mbak, ini yang saya sampaikan klasifikasi tenaga honorer tadi menurut SK. Nah, ini kadang menjadi perdebatan. Contoh di Dapodek, contoh di database BKN. Di beberapa kesempatan itu ada daerah yang database gurunya berdasarkan cukup SK ditandatangani oleh kepala dinas. Contohnya seperti itu. Ada juga yang harus ditandatangani oleh bupati dan wali kota. Nah, yang menyebabkan kesimpangsiuran informasi, kemudian banyaknya protes dari daerah, karena kita belum tegas. SK mana yang menjadi acuan agar guru tersebut masuk ke dalam database BKN, agar guru tersebut masuk terdata di dalam Dapodek. Nah, terakhir kami sudah mendapat informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan lagi bahwa SK yang digunakan adalah SK yang ditandatangani oleh bupati, wali kota maupun gubernur. Nah, bagi yang tidak ditandatangani tetapi masih mengajar, inilah yang sedang dicarikan solusinya. Nah, kalau dia masih mengajar kemudian diberhentikan, maka di sekolah tersebut akan kekurangan guru. Nah, jadi dilema ini. Nah, atas kedilemaan ini, atas persoalan ini, maka kami di Komisi 10 hari ini sedang terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menuntaskan persoalan ini. Ini tidak boleh menjadi panggung perdebatan terus, ini harus dicarikan solusi secepat mungkin. Betul. Agar guru kita ini tetap fokus pada tugas utamanya yaitu mendidik, Mengajar, kemudian membimbing, mengajar, dan mempersiapkan generasi penerus bangsa. Demikian, Mas. Sepakat Pak, ya ini ya jangan sampai ada ya kesimpang siuran itu atau mungkin juga malah jadi dilema untuk para guru juga dan menurunkan semangat gitu dari Iya, para jangan guru dong. juga untuk bisa terus mengajar dan berbakti sama negara ya. Terima kasih Pak Lalu, kita Siap. titip ke teman-teman Komisi 10 Betul untuk Pak. Bisa menuntaskan menuntaskan ini. tata kelola guru Iya, kita ya. kompleks begitu Siap, ya. siap. Terima kasih Siap. sekali lagi Pak Lalu, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Mas Edo, Mbak Eza. Selamat Assalamualaikum. sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya di satu sisi ternyata juga ya cukup kompleks juga ya bahwa sebetulnya nasib para guru ini juga sekarang terutama untuk yang P3K gitu ya yang nggak ada istilah non PNS gitu ya. Ada Iya. adalah P3K dan P3K paruh waktu. Nah yang paruh waktu ini nih yang akan diseragamkan Ya. gitu ya Kak ya. Tapi Biar ada angin lebih segar tadi jelas. dari Pak Lalu bahwa Komisi 10 komitmennya untuk Mengawasi terus komitmen gitu ya. dan harapan untuk bisa semuanya kalau bisa jadi PNS gitu dan Betul. nggak ada isu katanya tadi dari sisi budget ya. Betul. Mari kita kawal bersama. Betul ya. Kita kirimkan semangat juga untuk para guru honorer biar langsung jadi jadi PNS gitu ya kan dengan status yang lebih jelas dengan ya maksudnya juga kalau jadi PNS kan fasilitas yang didapatkan juga sudah Iya. lebih jelas juga secara honor juga lebih jelas Kesejahteraan juga. juga terjamin jadinya. Terjamin juga Iya, jadi masa biar lebih depan. semangat lagi dan tentunya juga kita punya masa depan di dunia pendidikan yang lebih cerah lagi kalau True. gurunya pada semangat, gurunya terjamin kesejahteraannya juga. Guru ya. adalah kunci sih. Benar ya. Ini selalu dibilangin sama Terima kasih nyanyi guruku. gue teringat gue kalau nonton Endgame tuh Pak Gita Wirjawan, beliau selalu concern soal bagaimana guru kita tuh harusnya bisa ditingkatkan lagi dari sisi kesejahteraannya supaya jadi fondasi gitu gimana memperbaiki sumber daya manusia kita. Gak ada lagi yang namanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Harus Obviously dikasih mereka harus ada tanda jasanya. jasa ya. Not all heroes wear capes, but all heroes need Iya. recognition. Iya.
need recognition untuk bisa dapat kesejahteraan yang sesuai setara gitu. Betul. Sama kayak waktu Jepang dibombardir sama bom atom sama Amerika di tahun 45 itu juga kan Jepang porak-poranda kan itu. Nah yang duluan sekali diselamatkan sama pemerintah Jepang tuh concern untuk dibangun adalah si guru-guru ini, tenaga pendidik Iya, supaya jadi benar. fondasi mereka untuk bisa bangkit lagi gitu. Ngomong-ngomong soal bom Jepang juga, gue jadi keinget film itu yang Fireflies Oppenheimer. itu. Apa? Tahu nggak yang adik digendong kakaknya, terus dia bawa kotak permen Yang apa? mana ya? Fireflies apa? Grave of the Fireflies. Oh, Ghibli. Gak mau gue nonton film itu lagi. Nangis ya? 3 hari gue nangis. Yang adiknya kelaparan Iya, terus iya, permennya sisa 1. Ghibli ada gak sih filmnya yang gak bikin nangis? Gak ada kak. Kalau mau bikin ketawa film Dono sih. Warkop ya. Nah kalau mau dapat informasi informatif nonton Detik Sore Detikers. Oh, Tapi iya? kita break dulu ya. Oh iya? Iya dong. Masa sih kak? Iya informatif dikit-dikit provokatif lah ya. Ya tujuannya untuk memberikan informasi tadi lebih kritis lagi. Iya, benar. Kita akan akhiri Detik Sore hari ini tidak dengan Sunset Talk tapi kita akan ke Berita Nusantara Part 2. Part 2 karena rame ya. Jadi Benar. ada part 2-nya. Termasuk juga kita banyak pertanyaan soal bagaimana nasib-nasib para bayi. Kalau tadi kan sebetulnya masa depan Indonesia yang ditentukan di tangan-tangan guru ya kan. Kalau ini sebenarnya juga calon-calon pemimpin bangsa juga tapi mereka malah harus Mengalami ketidakjelasan nasib Iya, itu dia nasibnya. di usianya yang masih sangat belia. Bukan belia lagi, itu masih masih bayi banget. 11 bayi yang ditemukan di sebuah Sleman. rumah juga Ya. di Sleman, Yogyakarta ya. Kita cari tahu habis ini. Oke, jangan Tetap kemana-mana. bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Nggak Gak cuma hore-hore. hore-hore. Kita mau ngomongin soal bayi-bayi yang kasihan banget ditemukan di sebuah rumah di Sleman, Sleman, Yogyakarta. Yogyakarta juga yang ada indikasinya ya maksudnya jadinya karena ditemukan dalam keadaan yang let's say tidak wajar ya Max, karena Atau ada tidak punya identitas. tidak punya identitas gitu. Jadi ada indikasi juga penelantaran Atau penyekapan bahkan. atau disekap tuh gue tuh Karena kan ngerti nggak ya. ada. Enggak sih. Iya karena mereka bagaimana kalau kita langsung tanya aja ke Mas Jauhari. Karena kita udah kontak dari jauh-jauh hari nih. Karena gue tuh tadi kayak penyekapan. This is not the first time you use that word kan. Tadi juga kayak iya penyekapan tuh kayak penyekapan. Somehow it's penyekapan sebenarnya. Karena dia di dalam satu rumah yang kemudian mencoba Mereka nggak bisa disembunyikan kan. Iya disembunyikan kan jatuhnya. Kemudian Penyembunyian. bagaimana kalau kita tanya langsung ke Mas Jauhari. Mas Jauhari selamat sore. Selamat sore. Selamat Mas. sore Mas Jauhari ini jauh-jauh dari Yogyakarta mengabarkan sebuah berita juga yang sebetulnya ini miris juga karena ada kecurigaan bahwa bayi ini tuh disekap dalam rumah seorang bidan justru yang juga membantu melahirkan mereka. Mas, biar jelas apa sebetulnya yang terjadi atau temuan apa yang mungkin bisa diceritakan sama Detikers juga soal penemuan 11 bayi ini. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore Detikers. Jadi memang benar ada penemuan 11 bayi ya. Maksud saya evakuasi 11 bayi dari sebuah rumah yang berada di Kapanewon Pakem pada Jumat minggu lalu. 11 bayi ini ditemukan di sebuah rumah milik orang tua seorang bidan berinisial ORP yang bidan itu membantu proses kelahiran dari bayi-bayi tersebut. Jadi awalnya itu kenapa bisa terungkap itu karena ada warga yang mengetahui di rumah tersebut terdapat belasan bayi. Kemudian warga melaporkan ke petugas kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan evakuasi bersama dengan dinas terkait pada Jumat sore kemarin. Kemudian.
Baik, jadi muncul dari kecurigaan seorang warga bahwa ada banyak bayi gitu yang tinggal di satu rumah itu sendiri. Dari bayinya sendiri rentang usia berapa bulan, Mas? Dan sebetulnya yang tinggal di rumah itu tuh orang tua bidannya sendirikah atau mungkin juga sebetulnya untuk mengurus 11 bayi ini kan juga banyak dibantu sama siapa gitu dia? Ada berapa orang yang tinggal di sana dan mengurus bayi-bayi ini? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan kepolisian kemarin waktu dan juga medis waktu evakuasi itu dari 11 bayi tersebut kondisinya 6 bayi dinyatakan sehat, kemudian 3 bayi itu dinyatakan sakit karena penyakit bawaan, 1 bayi karena kuning, kemudian ada yang hernia dan ada penyakit jantung bawaan. Ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sementara 6 bayi lainnya itu dititipkan di Dinas Sosial DIY dan 2 bayi lainnya itu diambil oleh orang tua kandung bayi tersebut. Oh gitu. Jadi memang bayi-bayi ini rentang usianya sekitar 1 bulan sampai 10 bulan yang seperti saya katakan tadi, bidan tersebut ya yang membantu proses persalinan di persalinan bayi-bayi tersebut. Kemudian oleh orang tuanya dititipkanlah bayi-bayi itu ke bidan WRP itu. Bidan ini merawat bayi-bayi ini tidak sendiri, dia dibantu oleh 3 orang, 2 orang diantaranya merupakan orang tua dari bidan ORP itu dan 1 orang pembantu lainnya. Nah kebetulan kemarin dari hasil penyelidikan polisi, rumah yang di Pakem itu sebenarnya tempat penitipan sementara karena tempat tinggal para bayi itu sebenarnya ada di klinik bidan itu di daerah Gamping. Seperti itu. Tapi apa sebenarnya maksudnya alasan si bayi-bayi ini dikumpulkan dalam satu tempat, Mas? Ini kan dari beda-beda orang tua juga kan ya? Benar. Jadi dari keterangan polisi, bayi-bayi ini merupakan hasil dari hubungan bukan suami istri, sah seperti itu, hubungan tetap seperti itu. Kemudian si bidan ini membantu persalinan dan kemudian bisa dititipi bayi-bayi tersebut. Kemudian jadi bisa dibilang bidan ini cuma dititipin doang gitu ya, nanti akan dikembalikan lagi, diambil lagi atau seperti apa? Jadi memang benar orang tua bayi ini karena mereka kan berasal dari hubungan di luar nikah, ada yang masih berstatus mahasiswa, ada yang sudah bekerja, jadi mereka mungkin malu atau apa, mereka akhirnya menitipkan itu. Tapi dari informasi yang kami dapat dari kepolisian itu orang tua kandung itu akan mengambil bayi-bayi tersebut di kemudian hari. Jadi bayinya ini memang sengaja dititipkan ke bidan tersebut gitu, untuk dirawat. Jadi bisa dibilang justru bidan ini menyelamatkan bayi-bayi ini ya, Iya, di saat iya, orang tuanya katakanlah belum bisa siap gitu, gitu. atau belum siap untuk bisa menampung si bayi-bayi ini, begitu? Mungkin bisa demikian, tapi itu kami masih menunggu lebih lanjut proses penyelidikan kepolisian karena kan sampai saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Sudah ada keterangan, Mas, dari bidan terkait? Untuk bidan terkait masih belum ada keterangan, cuma untuk operasional tempat prakteknya bidan tersebut masih beroperasi sampai saat ini karena yang saya sebutkan tadi dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka atau pasal yang dilanggar dalam peristiwa ini, masih dalam proses pendalaman kepolisian. Iya, baik. Masih belum ada juga ya pasal yang mungkin mengancam atau mungkin yang dilanggar dari baik itu pihak bidan maupun juga dari orang tua yang melahirkan bayi-bayi ini juga begitu ya. Tapi sebetulnya karena rentan usia dari bayinya juga cukup berdekatan gitu ya, antara 1 bulan sampai 10 bulan. Sebetulnya si praktik di luar dari praktik bidan yang lain ya, yang juga memang melahirkan bayi secara normal gitu ya. Si penitipan bayi ini, si praktik penitipan bayinya itu sudah berlangsung berapa lama, Mas? Dan sebetulnya apakah ada temuan juga bahwa sebetulnya memang sudah ada juga bayi-bayi lain yang sudah pernah dititipkan dan akhirnya sudah dibawa kembali oleh orang tuanya begitu? Baik, jadi praktik
penitipan ini dari keterangan polisi sudah berlangsung sekitar 5 bulan terakhir. Baik. Jadi setiap orang tua itu membayar biaya 50.000 per bayi dan per hari untuk Oh proses gitu. untuk perawatan Penitipan ini bayinya. Ya. Oke. Berapa Mas tadi bayarnya per hari? 50.000 rupiah. 50.000, Oke. 50.000 rupiah per hari. Dan Ada sampai saat dari ini berapa pasangan Mas ini Wow. 11 bayi ini? Itu dari pihak kepolisian masih belum Oke. menjelaskan secara detail ya. Cuma dari 11 bayi itu tadi polisi menyampaikan 2 bayi sudah diambil oleh orang tua tuanya. kandungnya, Ya. seperti itu. Baik, Mas, ini kan sebetulnya juga karena beritanya masih cukup baru begitu ya, karena temuannya juga baru ditemukan di hari Jumat lalu juga, masih dalam proses pendalaman juga. Tapi maksudnya banyak kesimpang siuran, termasuk juga kecurigaan adanya indikasi penjualan anak. Berarti kalau itu tidak ada ya, tidak ditemukan dalam kasus ini. Nah, itu terkait dengan praktik penjual beli anak atau praktik penelantaran seperti kasus daycare yang belakangan di Jogja itu masih dalam pendalaman kepolisian. Oh, oke. Dan kami masih menunggu hasil gelar perkara dari pihak kepolisian. Iya, iya. Mas mau Mudah-mudahan konfirmasi tidak juga ada ya. berarti ini 2 bayi diantaranya itu sudah dikembalikan kan ya ke orang tuanya, kemudian Betul. 3 bayi kemudian sedang dirawat begitu di rumah sakit karena ada penyakit bawaan yang diidap gitu. Betul. Sisa 6 Betul. ini posisinya sekarang di mana Mas? Jadi 6 bayi ini saat ini dititipkan di Dinas sosial ya. dinas sosial Oke. untuk dirawat, dan dalam waktu dekat dinas sosial akan mempertemukan orang tua kandung dengan bayi-bayi itu dan akan dilakukan asesmen apakah ini nantinya akan dijemput, dibawa pulang atau seperti apa, nanti menunggu hasil dari dinas. Baik. Tapi berarti dari 11 bayi tersebut walaupun belum semuanya di dalam tanda kutip dijemput atau mungkin dipertemukan dengan orang tuanya, tapi data atau mungkin ya profil dari orang tuanya tuh sudah tahu gitu ya, bukan tidak diketahui gitu. Jadi sebetulnya ke 11 bayi ini tuh tidak semuanya dalam tanpa identitas begitu ya. Diketahui ada orang tuanya begitu ya. Betul. Orang tua dari 11 bayi ini datanya sudah diketahui dan polisi sudah memanggil beberapa orang tua untuk meminta keterangan terkait dengan kasus ini. Baik. Baik. Wah. Baik, kalau begitu Mas Jauhari Wawan S, terima kasih banyak untuk informasinya langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Kita nantikan kembali update dari kasus ini juga biar tidak Clear ya? Iya, biar clear satu. Biar nggak jadi dua gosip pun di warga juga. Betul. Termasuk juga biar bisa jadi pelajaran juga untuk masyarakat Indonesia secara luas juga begitu, ya kan? Terima kasih sekali lagi Mas Jauhari. Terima Mas kasih. panggilannya siapa Mas? Mas Jauh, Jauh. Mas Hari. Mas Jauh. Mas Jauh, jangan jauh-jauh dari Detikcom karena kita masih butuh laporan-laporan dari kamu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat Selamat sore. sore. Ya pada akhirnya menimbulkan pertanyaan karena menampung dalam dalam kategori yang tidak normal gitu ya, karena Tidak ilegal normal. ya. Iya. Tidak normal, I can say. Tidak Karena legal gitu. Tidak, nggak tahu nih masalah legal atau enggak tidaknya. Makanya kan. nggak ada legalitas untuk menampung Iya bayinya juga kan. sih, tapi kan di sisi lain juga sebetulnya apakah ada niat penelantaran dari orang tuanya atau tidak? Ya. Karena bagaimanapun juga orang tuanya nih juga belum siap untuk bisa merawat bayi tersebut. Karena ada dalam tarif kon- juga tadi Nah, katanya, 50.000 tapi per hari. Yang artinya ini adalah satu praktik yang sama-sama disetujui nih sama dari orang tua maupun Iya, dari pihak iya, iya. bidannya juga. Tapi Dugaan kan baik gua kan ya si bidan mau mencoba berbuat baik dengan mengakomodir kebutuhan dari orang tua untuk merawat bayinya, tapi Iya. ya kita bagi dua bebannya juga dengan kasih Kompensasi. gitu misalnya. Iya. Walaupun mungkin nggak cukup juga sebenarnya 50.000 ya itu sehari ya. dia, dan di satu sisi juga untuk tadi dia ya, untuk 11 bayi dirawat Satu oleh orang. 3 orang. gitu ya, bidan, orang tua bidan, dan Ya. ada satu lagi yang membantu. Itu kan sebetulnya juga It's kinda kondisi wild. yang
kurang ideal lah Sangat gitu tidak kan. ideal. Terus satu bayi dirawat 3 orang juga belum tentu bisa terpenuhi gitu segala kebutuhan ataupun ya kebutuhannya lah gitu. Yang pasti kita doakan semoga bayi-bayi ini semuanya masih dalam kondisi yang sehat gitu ya. Amin. Segera juga bisa diselamatkan begitu ya. Baik siapapun nanti yang kemudian bertanggung jawab gitu, mau orang tuanya atau keluarganya Iya, gitu suka ya. sedih gue tuh gak tega kalau lihat bayi itu. Mereka kan tidak diminta untuk lahir ke dunia ini. Itu Tugas dia. kita untuk memelihara mereka sampai mereka nanti bisa berkelana sendiri, mandiri. Gitu So ya. sad. Itu tadi dia Detikers all the menus for today. Dan kita akan tutup hari ini dengan Kaido menyanyikan lagu Michael Jackson Heal the World. Kayaknya cuma ada Make it a better place. satu lagu yang paling cocok ya untuk Ada tahu ini apa namanya? Jadi ada semacam campaign gitu dari gua nggak tahu dari mana campaignnya, apakah dari foundation yang didirikan sama si Michael Jackson atau apa. Pokoknya di hari dia nanti meninggal, yaitu di tanggal 25 Juni kalau nggak salah, itu diminta untuk semua fansnya itu muterin lagu Heal the World di waktu bersamaan. Jadi mereka kayak nyediain Earth Day gitu ya. Jadi Iya, tapi betul. kali ini Michael's Day. Michael's 25 Memoriam Day. Iya. 25 Muterin lagu Juni Heal the nanti. World, benar. Nanti kita sama-sama. Di waktu bersamaan ngikutin lah waktunya Los Angeles. Jadi kalau misalnya di Jam 3 jam 3 pagi lo puterin dah tuh Heal the World. Looping sampai kita subuh ya. Can I heal myself first? Terima kasih buat kamu yang udah nonton kita. Terima kasih, hari ini. guys. I'll see you again tomorrow di jam yang jam sama jam 3 sore. Kamu mau kemana besok? Enggak, aku siaran. Benar ya? Iya, aku siaran. Oke. Besok Dengan akan kaki ada Edo dan tengklak ini, Afif ya. yang siaran. Siapapun yang siaran semuanya harus tetap nonton Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Hari Senin sampai Jumat. Ya kan? Kita pamit dulu ya guys. Eduardo Simorangkir pamit. Sama Vira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Maaf kalau ada salah kata. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma ore-ore sih, semangat.